Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan mencoba untuk menanggapi video dari Tanpa Ragi. Ini ada beberapa permintaan dari subscriber ya, yang diberi judul 5 alasan undang-undang penistaan agama harus dicabut. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Halo semua, banyak negara yang sudah menghapus undang-undang penistaan agama karena undang-undang ini hanya menimbulkan masalah. Tetapi, Indonesia masih mempertahankan undang-undang penistaan agama di dalam pasal 156A KUHP. Nah, pada awalnya undang-undang ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama. Tetapi, kenyataannya, undang-undang ini justru disalahgunakan dengan dalih agama. Undang-undang ini dapat dengan mudah disalahgunakan oleh oknum atau institusi sehingga mereka tidak boleh dikritik dan bahkan bisa membuat mereka kebal hukum. Contohnya ada oknum yang membuat investasi bodong dengan menggunakan atribut agama dan iming-iming surga. Mereka menipu dan memanipulasi masyarakat dengan menggunakan agama. Orang yang memberi peringatan kepada masyarakat bahwa mereka sebenarnya penipu malah bisa ditangkap karena dianggap menista agama. Tetapi, kenyataannya, undang-undang ini tidak pernah tepat sasaran di negara manapun. Itu sebabnya sudah banyak negara yang menghapus undang-undang penistaan agama. Kenyataannya, dengan adanya undang-undang ini, justru agama dinodai dan disalahgunakan secara legal. Jadi, alasan pertama kenapa undang-undang penistaan agama harus dicabut adalah karena membuat agama yang sesat dan oknum-oknumnya menjadi kebal kritik dan kebal hukum. Undang-undang ini justru membuat agama dinodai dan disalahgunakan. Setelah melihat video dari Tanpa Ragi yang jujur saja sepertinya sangat-sangat tidak paham dengan hukum dan aturan undang-undang di Indonesia kita ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena dari kelima poin tujuan Tanpa Ragi agar undang-undang tentang penistaan agama ini dicabut, memakai sudut pandang terbalik, yakni dari sisi negatifnya saja tanpa melihat sisi positifnya. Mau lihat bukti jika Tanpa Ragi sebagai troublemaker? Mari kita ulas. Oke, poin pertama dari alasan Tanpa Ragi adalah karena undang-undang penistaan agama tidak pernah tepat sasaran di negara manapun karena membuat oknum kebal hukum sehingga agama disalahgunakan dan dinodai. Nah, di sini Tanpa Ragi mengambil contoh tentang investasi bodong seperti penipuan travel umroh, korban investasi kampung kurma, dan lain-lain. Letak kekeliruan Tanpa Ragi di sini karena memasukkan kategori seperti ini dalam kasus penistaan agama. Ini beda kasus. Ini masuk kasus penipuan. Anda tidak bisa memasukkan kasus seperti itu dalam hal penistaan agama karena ini kasus oknum individu walaupun berkedok agama. Bukan agamanya yang salah, tapi oknum yang terkait kasus tersebut. Makanya ada pasal penipuan. Anda tidak bisa mencampur adukan kasus yang satu dengan kasus yang beda. Makanya di setiap pasal terdapat poin-poinnya. Contoh, penipuan travel umroh ini masuk kasus penipuan, ada pasal tersendirinya. Pendeta yang menipu uang jemaat ratusan juta, kemudian dibuat judi, ini juga termasuk kasus penipuan, bukan penistaan agama. Penistaan agama itu tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi, saya ulang, pendapat pribadi, atau di luar kompetensinya di depan publik. Nah, untuk kasus penipuan ada pasal tersendirinya, yakni pasal 378 KUHP yang menyebutkan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,
dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi mau dia menipu pakai sarung, pakai baju gamis, baju ninja, baju pendeta atau biarawati, baju Shaolin, atau tidak pakai baju, ini bukan termasuk penistaan agama, tapi ulah individu oknum. Sama halnya ada pendeta yang mencabuli jemaat wanitanya dengan iming-iming ini itu. Apa ini salah agamanya? Apa ini termasuk penistaan agama? Ya jelas bukanlah. Paham sampai sini ya? Jangan campur aduk sambal terasi sama es teler, bisa kelenger Anda. Enak nggak dapet, malah mencret yang Anda alami karena dalam melihat hukum penistaan agama ini Anda memakai hukum negatif. Lanjut poin 2. Alasan yang kedua adalah karena undang-undang ini selamanya akan tidak konsisten dan subjektif. Karena penistaan agama itu relatif menurut siapa. Sebagian umat muslim sudah merasa agamanya dinista ketika mendengar ada orang yang berkata bahwa Muhammad bukan nabi. Tetapi sebagian umat muslim lainnya tidak merasa agamanya dinista ketika mendengar ada orang yang berkata bahwa Muhammad bukan nabi. Sebagian umat Kristen sudah merasa agamanya dinista ketika mendengar ada orang yang berkata Yudas menggantikan Yesus disalib. Tetapi sebagian umat Kristen lainnya tidak merasa agamanya dinista ketika mendengar ada orang yang berkata Yudas menggantikan Yesus disalib. Jadi pasal ini akan selamanya menjadi pasal karet. Ujung-ujungnya adu kekuatan massa. Artinya, hukum pasti akan tunduk pada tekanan massa ketika berurusan dengan undang-undang penistaan agama. Orang yang tidak bersalah menjadi bersalah hanya karena tekanan massa. Dan hal ini memicu alasan ketiga untuk menghapus undang-undang penistaan agama. Poin kedua dari tujuan tanpa ragi agar undang-undang penistaan agama dicabut adalah karena undang-undang penistaan agama selalu tidak konsisten dan subjektif, karena definisi menista selalu relatif menurut siapa. Tanpa ragi, tidak konsisten dan subjektifnya dari mana? Tidak relatifnya dari mana? Menjelaskan atau memaparkan sesuatu itu jangan tidak jelas. Lagi-lagi Anda memakai hukum negatif. Sekarang gini, saya hajar contoh logika Anda dengan beberapa pertanyaan. Saya jelaskan dari sisi relatifnya dulu ya. Dalam umat beragama, agama apapun itu pasti seseorang akan memiliki kecintaan, entah itu terhadap Tuhannya, kitab sucinya, nabinya, dan sebagainya. Rasa kecintaan ini bisa diwujudkan dalam berbagai cara. Contoh, ketika ada non-muslim yang di publik dan bukan forum yang tepat mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi, otomatis rasa kecintaan yang dimiliki oleh umat Islam ini juga berbeda-beda reaksinya. Ada yang cuma geram, ada yang hanya istighfar dalam hati, bahkan ada yang bereaksi dengan aksi atau tindakan karena merasa tidak terima. Begitupun dengan yang beragama Kristen. Ketika ada yang mengatakan bahwa Yudas menggantikan Yesus disalib, tentu juga memicu reaksi yang berbeda-beda. Tapi tunggu dulu, penjelasan saya belum selesai. Nah, terus bagaimana dengan hukum yang tidak konsisten terhadap hal tersebut kalau seperti itu adanya? Back to the rule of law. Itikadnya apa, ranahnya apa, forumnya apa. Ketika dia dengan sengaja menghina, mengejek, mengatakan sesuatu atas dasar pendapat pribadinya di depan publik, ini otomatis mengundang reaksi. Contoh, ada seorang Kristen yang dengan sengaja di depan publik dan bukan pada forum yang tepat mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi. Ini justru nyari perkara total, jelas menista. Di sisi lain, ada seseorang katakanlah pendeta yang berdakwah dalam gereja dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi. Ini tidak termasuk penistaan agama karena forumnya jelas dan memang dalam keyakinan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Karena jelas dalam Alkitab mereka tidak tertulis seperti itu. Tapi kalau seorang pendeta berdakwah dalam gereja dan mengatakan bahwa Muhammad itu pedofil, pembunuh, ini jelas termasuk penistaan agama dalam hal ujaran kebencian. Karena apa? Karena dalam kitab suci mereka atau keyakinan mereka tidak ada landasan detail mengatakan itu. Beda dengan UAS yang memiliki itikad untuk menyampaikan dakwah akidah Islam di dalam masjid dan memang ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Sampai sini paham ya tanpa ragi? Terus peran hukumnya di mana?
Jelas hukum di sini akan melihat konteks poin-poin terhadap pelanggaran tersebut. Saya berikan analogi sederhana. Di sebuah jalan raya sangat sering terjadi kecelakaan karena kecepatan kendaraan yang sangat tinggi. Untuk meminimalkan kecelakaan yang terjadi, polisi memasang rambu-rambu lalu lintas dengan batas kecepatan di daerah jalan raya tersebut. Jika rambu-rambu tidak ada, tentu tidak akan ada yang meminimalkan kecepatan berkendaraan di jalan tersebut. Nah, jika tidak ada pasal undang-undang penistaan agama, tentu saling menghina, mengejek, menjatuhkan keyakinan agama lain akan dianggap sepele, apalagi di depan publik. Bisa-bisa hukum rimba yang berlaku. Bisa jamin tidak, apalagi kalau mayoritas. Tanpa sadar dengan adanya hukum ini akan melindungi juga yang minor. Makanya dalam hukum untuk kasus agama ini sangat rinci dijelaskan poin-poinnya. Lanjut lagi. Undang penistaan agama, yaitu undang-undang ini memicu main hakim sendiri, kekerasan massa, dan penganiayaan terhadap minoritas. Seperti yang saya katakan tadi, penistaan agama itu relatif menurut siapa. Bisa bayangkan nggak jika semua orang yang dilaporkan menista agama langsung ditangkap? Kalau semua orang yang dilaporkan menista agama langsung ditangkap, maka semua orang Indonesia akan main lapor dan semua orang Indonesia akan ditangkap. Betul kan? Nggak mungkin pemerintah melakukan hal itu kan? Nah, ketika ada masyarakat yang merasa menurut mereka agamanya dinista, lalu masyarakat itu merasa pemerintah tidak bertindak, maka ada sebagian dari mereka merasa punya hak untuk bertindak main hakim sendiri. Dan mereka akan menyalahkan pemerintah yang tidak menjalankan undang-undang. Jadi undang-undang penistaan agama akan membuat pemerintah selalu dalam posisi salah. Dijalankan salah, tidak dijalankan salah. Masyarakat akan selalu merasa pemerintah tidak adil, terlepas pemerintah menjalankan atau tidak menjalankan undang-undang penistaan agama. Untuk apa undang-undang yang tidak akan pernah bisa memberikan keadilan? Poin ketiga yang disebutkan tanpa ragu agar undang-undang penistaan agama dicabut adalah karena undang-undang penistaan agama memicu main hakim sendiri, kekerasan massa, dan penganiayaan terhadap minoritas. Nah, lagi dan lagi terlihat tanpa ragu sangat keliru dalam memahami hal tersebut dan langsung klaim sisi negatifnya. Pemikirannya terbalik. Coba sekarang saya tanya, jika undang-undang penistaan agama tidak ada, apakah menjamin tidak adanya main hakim sendiri, kekerasan massa, dan penganiayaan terhadap minoritas? Justru akan menimbulkan hukum rimba, tambah kacau nggak? Makanya saya katakan bahwa undang-undang tentang agama ini terdiri dari beberapa poin yang telah dirinci tergantung kasusnya bagaimana dan seperti apa. Seperti contoh kemarin, kalian melaporkan UAS dengan alasan penistaan agama. Kenapa UAS tidak ditangkap? Karena jelas itikadnya apa, forumnya di mana, dan ranahnya apa. Justru dengan adanya undang-undang penistaan agama, yang minoritas bisa terlindungi. Jangan dibalik mikirnya. Oke, lanjut lagi. Selain itu, alasan keempat kenapa undang-undang penistaan agama harus dicabut adalah karena undang-undang penistaan agama melanggar hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 berkata, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E butir kedua berkata, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F berkata, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang penistaan agama jelas membuat orang tidak bebas dalam mengeluarkan pendapat,
membuat orang tidak bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dan juga menghalangi orang untuk memperoleh informasi dengan dalih penistaan agama yang relatif menurut kepentingan siapa. Kita punya hak asasi untuk mendengar, dan kita juga punya hak asasi untuk tidak mendengar. Tetapi, hak asasi kita untuk tidak mendengar sholat dirampas, dan kita tidak boleh protes. Kalau protes, dianggap menista agama. Akibatnya akan diamuk massa, lalu dimasukkan ke penjara oleh pemerintah. Poin keempat dari alasan tanpa ragu bahwa Undang-Undang Penistaan Agama harus dicabut, karena Undang-Undang Penistaan Agama melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lagi-lagi pernyataan tanpa ragu untuk poin keempat hanya berlandas minimnya pengetahuan dengan mengambil contoh bahwa kita punya hak asasi untuk mendengar dan kita punya hak untuk tidak mendengar dengan membawa-bawa sholat. Katanya hak kita dirampas untuk tidak mendengarkan sholat karena tidak boleh protes, karena nanti menista agama. Itu dapat ilmu dari mana, bro? Sekarang gini, Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan umat beragama ini dalam hal apa? Jika Anda membawa contoh ibadah yakni sholat, apakah Anda tidak mengetahui bahwa setiap orang juga bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya? Hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak orang lain. Contoh, Anda menyetel musik keras-keras, tetapi karena Anda kena tegur tetangga yang terganggu suara keras musik Anda, maka Anda akhirnya mengecilkan musik tersebut. Ini salah satu bukti bahwa hak manusia itu dibatasi oleh hak orang lain. Karena Anda membunyikan suara musik itu bukan hal yang tepat dan tidak dalam konteks yang harus diperdengarkan dengan keras. Terus gimana dengan ibadah sholat yang dilakukan 5 kali sehari? Apa yang salah? Setiap umat beragama memiliki ritual ibadah masing-masing. Kebetulan umat Islam ibadahnya 5 kali dalam sehari. Anda pun dalam gereja jika beribadah mau bunyikan lonceng dengan lantang sebagai tanda panggilan untuk jemaat, sama sekali tidak masalah kan? Ada tidak yang protes membunyikan lonceng tersebut? Kan gak ada. Asal perbuatan itu ada dalam tata cara yang diatur dalam Alkitab Anda. Siapa suruh ibadahmu cuma sekali dalam seminggu? Jangan salahkan yang ibadahnya 5 kali sehari. Kalau ibadah Anda 10 kali dalam sehari, monggo, silahkan bunyikan lonceng gerejanya. Hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Maka dari itu, untuk batasan itu ada undang-undang dasar yang mengaturnya. Jadi, pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Silahkan Anda melaporkan. Jika tidak ditanggapi, bukan berarti agama yang salah, tapi Anda salahkan aparatnya. Dan itu pun aparat pasti melihat syarat atau poinnya, apakah memenuhi delik aduan atau tidak. Kan gitu, bro. Pemikiran situ aja yang berkelana liar memahami itu semua dari segi negatifnya saja. Sekarang saya jadi bertanya-tanya tujuan Anda membawa Undang-Undang Dasar tentang hak asasi manusia lalu dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar. Pasal 28, setiap orang berhak atas kebebasan bersyarikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E butir 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan seterusnya. Nah, dari ketiga pasal yang Anda tampilkan, apakah Anda lagi-lagi mencari remisan untuk kristenisasi? Karena dari tadi Anda selalu mengambil sampel ke Islam. Maksudnya gitu ya, bro, tanpa ragu. Entar dulu. Cuma mengingatkan saja ya, untuk yang mempunyai misi kristenisasi hati-hati. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, dalam bab 3 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama, pasal 3 berbunyi, pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya. Sementara itu pasal 4 berisi,
Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain dengan cara A. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan, dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan, dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya, agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain berpindah dan memeluk atau menganut agama yang disiarkan tersebut. B. Menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain. C. Melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk atau menganut agama yang lain. Nah lo, tanpa ragu membawa lagi pasal tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Pasal 1. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Nah, dari pasal 1 tersebut, lagi-lagi Anda membawa sampel buku pendidikan agama Islam yang berisikan tentang Nabi Isa alaihissalam, di mana Anda merasa bahwa buku tersebut isinya menyimpang dari ajaran pokok keyakinan Anda. Baik, saya ingin membuka kebuntuan pola pikir Anda yang terlihat mampet ya. Dalam keyakinan umat Islam, itu Nabi Isa alaihissalam juga salah satu nabi mulia dan diyakini oleh kami umat Islam. Dalam keyakinan kamu, Yesus disalib dan mati. Dalam keyakinan kami, dia tidak disalib, tapi diselamatkan oleh Allah. Nah, apa yang keliru? Kami mempelajari tentang nabi-nabi Allah, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Anda tidak bisa langsung mengklaim bahwa apa yang diyakini oleh umat Islam itu sebuah penafsiran yang salah dan menyimpang karena tidak sesuai dengan ajaran agama Anda. Itu kok umat Islam sok-sok bahas soal penyaliban, trinitas, ketuhanan Yesus, dan lain-lain. Lah, dalam Al-Quran kan ada, dalam kitab suci kami ada, makanya kami pelajari. Yang keliru itu jika Anda membahas Nabi Muhammad yang pedofil lah, pembunuh lah, dan lain-lain, karena dalam kitab suci Anda tidak ada terdapat itu. Lagian, itu kan buku dibuat untuk kalangan umat Islam. Bagaimana bro tanpa ragu? Hebat kan Al-Quran sebagai kitab pengkoreksi kitab-kitab terdahulu? Kemudian untuk membatasi pemikiran liar Anda dalam suatu pemahaman kan ada forumnya, berdialog secara akademis. Maksud dari pasal 1 tersebut itu lebih ke aliran atau sekte sesat. Dalam Islam ada beberapa aliran sesat, begitupun dalam Kristen juga ada. Contoh yang mengaku-ngaku dirinya nabi dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi. Negara Indonesia sendiri melanggar undang-undang penistaan agama. Apa hukumannya untuk negara Indonesia? Karena negara Indonesia adalah organisasi, maka menurut pasal 2 butir 2 penetapan Presiden nomor 1 PNPS tahun 1965, negara Indonesia bisa dibubarkan oleh Presiden karena negara Indonesia menista agama Kristen dan Katolik. Poin kelima dari alasan tanpa ragu agar undang-undang penistaan agama dicabut adalah karena negara Indonesia melanggar undang-undang penistaan agama. Di poin ini saya rangkum semuanya ya, karena tanpa ragu menyimpulkan dari keseluruhan ulasannya ke poin kelima ini dengan menyalahkan negara Indonesia melanggar undang-undang penistaan agama. Sungguh lawakan yang menggelikan. Karena pemahaman yang sangat dangkal, mengerucut, dan memakai hukum negatif, Anda ini bisa menjadi troublemaker. Sekarang saya tanya balik, apa solusi yang Anda tawarkan setelah undang-undang penistaan agama dicabut? Solusimu hanya mencabut undang-undang tersebut tanpa ada lagi. Langkah apa yang akan Anda ambil? Hukum rimba? Sebagai minoritas, saling sepak terjang amuk massa dari tiap-tiap umat beragama? Gitu? Ayo, coba jawab ini, jangan cuma bisa jadi troublemaker, harus ada problem solvernya juga dong. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, orang bodoh sangat kesal jika diberitahu. Dia hanya mau diberi tempe.
Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.